Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita pada kesempatan kali ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga kepada ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kitab Fiqhul Islami dan yang berjudul Ad-Du'a fil Islam. Ad-Du'a fil Islam atau dalam bahasa Indonesianya adalah Islam, doa dalam Islam. Ad-Du'a fil Islam. Doa dalam Islam itu adalah doa itu adalah permintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, jika kita berdoa kepada Tuhan, artinya kita itu sedang berdoa. Artinya kita itu sedang berdoa dan meminta kepada Tuhan itu. Doa itu adalah suatu penghambaan tertinggi dari hamba kepada Tuhannya, yakni dia itu mengagungkan apa yang dia sembah. Dan ada sebuah hadis yang telah dikeluarkan oleh Tirmizi, yaitu adalah doa full ibadah. Doa itu pokoknya ibadah. Seperti hadis yang kita tahu juga, ada hadis yang mengatakan bahwa sholat itu tiang agama. Di sini juga dikatakan oleh Tirmizi bahwa doa itu pokoknya ibadah. Tidak selamanya doa itu adalah permintaan seperti kita mengadahkan tangan, tetapi sholat itu juga bisa disebut sebagai doa, karena setiap apa yang kita ucapkan dalam sholat itu seperti doa, kan kita tahu itu. Jadi ketika kita sholat itu artinya berdoa, itu artinya kita sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang melakukan penghambaan yang paling tinggi kepada Rabb kepada Tuhan kita. Yang mana penghambaan yang paling tinggi ini artinya kita tuh sudah benar-benar mempercayai Tuhan itu sebagai satu-satunya gitu. Satu-satunya Tuhan. Maka dari sinilah pentingnya doa. Kita pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwa sholat itu tiang agama. Sholat itu kan tiang agama. Artinya ketika kita tidak menegakkan sholat, itu artinya kita meruntuhkan agama, kan dikatakan dalam hadisnya itu seperti itu. Artinya kita itu berdoa itu adalah wajib bagi kita dan bagi orang-orang yang mengimani Rabb-nya. Dan juga dikatakan bahwa dalam hadis riwayat Abu Hurairah Subhanahu wa taala, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih dimuliakan oleh Allah kecuali doa. Jadi artinya kita itu harus berdoa, sholat. Contohnya sholat, ketika kita sholat atau berdoa itu kita itu juga sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita itu kan dicintai gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berdoa
doa dalam Islam itu jadinya ketika kita meminta maka Allah itu kan akan mencintai kita begitu. Jadi sholat itu wajib agar Allah itu mencintai kita. Tidak seperti orang-orang Kristen gitu, maksudnya Kristen yang sholat itu hanya sekedar doa itu hanya sekedar semaunya dia begitu. Doa dalam Islam itu wajib karena itu agar dicintai oleh Tuhan kita sendiri gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah di